kabar perceraian Tasya Farasya dengan Ahmad Assegaf masih menyisakan misteri karena penyebab keretakan rumah tangganya belum terungkap. Publik menduga Tasya menggugat cerai lantaran sang suami diduga menggelapkan uang perusahaan hingga puluhan miliar. Belum reda isu tersebut, kini muncul lagi kabar mengejutkan bahwa Ahmad diduga menggadaikan rumah mewah milik mertuanya, Alawiyah Alatas atau Bu Ala. Isu ini merebak setelah tangkapan layar percakapan beredar luas, menyebutkan Ahmad bukan hanya menggadaikan rumah tapi juga tidak membayarkan cicilannya. Publik pun semakin penasaran kemana aliran dana besar itu mengalir, mengingat Ahmad memiliki pekerjaan mentereng sebagai Vice Director di perusahaan kontraktor serta beragam bisnis, mulai dari food and beverage, rokok khas Timur Tengah hingga koperasi simpan pinjam. Di sisi lain, Bu Ala sendiri dikenal sebagai pengusaha tajir dengan bisnis tenaga kerja, properti, listrik hingga kesehatan. Hartanya yang melimpah membuatnya memiliki banyak rumah megah, bahkan ada yang berkonsep seperti istana kerajaan bisnis. Sehingga isu penggadaian rumah mewah ini makin menimbulkan kehebohan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat Kak Tasya, kalau mau curhat, Damkar siap dengerin 7 hari 7 malam apa. By the way, September S-nya apa? Semoga Tuhan membalas. Serius, seorang Tasya Farasya diginiin. Siapa yang seluruh belanda sosmednya dipenuhin sama isu perceraian our queen beauty influencer Tasya Farasya. Tapi tau gak sih, kalau dibalik berita miring yang menimpa dirinya, ternyata terdapat 2 fakta keren dibalik kesuksesan Tasya Farasya. Yuk nonton sampai habis. Banyak yang mungkin lupa atau bahkan nggak tahu kalau Tasya Farasya adalah seorang sarjana kedokteran gigi sebelum memilih berkarir pada bidang beauty influencer. Selain itu, Tasya Farasya juga berani mengikuti passionnya dengan membangun kerajaan bisnisnya sendiri, Model of Pro dan Back Coffee. So, the conclusion is kosim bisa datang dan pergi, tapi value dan hasil kerja keras dari seseorang akan melekat selamanya. Jadi, gimana pendapat kamu tentang kasus ini? Yuk komen di bawah. Bye-bye! Salah satu cewek yang menurut gua cantiknya itu keterlaluan gitu ya, itu Kak Tasya Farasya sih. Dia kayaknya setara sama Raisa menurut gua cantiknya. Dan kemarin baca berita dia diselingkuhin. Nggak tahu sih beritanya bener atau tidak, cuman dari pengadilan gitu dia gugat cerai suaminya. Tapi karena apa nggak tahu, tapi kalau karena diselingkuhin gila sih. Cuman penasaran aja, selingkuhan suaminya kayak secantik apa gitu. Tapi semoga bukan perselingkuhan ya penyebabnya gitu. Cantik banget sih Kak Tasya Farasya, parah. Semoga rumah tangganya baik-baik aja dan tidak terjadi apa-apa nantinya gitu ya, dan akan berakhir dengan baikan ataupun baik untuk kedua belah pihak. Kita belajar jadi manusia dari Tasya Farasya dan suami. Ada beberapa rumor yang beredar pada saat ini bahwa Tasya Farasya menggugat suaminya untuk bercerai. Menurut informasi akan diadakan persidangan perceraian pertama pada tanggal 24 September 2025. Entah karena apa mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melakukan persidangan perceraian. Tapi semoga aja ini semua hanya rumor belaka ya. Karena jika perceraian ini terjadi, masalahnya akan banyak, dan yang akan berdampak langsung adalah anak-anak. Karena anak-anak yang awalnya melihat kedua orang tuanya bersama, akhirnya dipaksa untuk melihat kedua orang tuanya berpisah. Apapun hasilnya nanti, semoga aja Tasya Farasya dan juga suami sudah memikirkan untuk kepentingan anak. Ya. Di balik isu perceraian antara Tasya Farasya dengan sang suami yang katanya dikarenakan sang suami ini mengambil uangnya Tasya Farasya, bukan main hingga miliaran. Oke, mungkin menjadi pertanyaan, apakah boleh seorang suami mengambil uang istrinya? Tentu tidak boleh.
karena secara utuh uang istri adalah milik istri. Tidak ada istilah bisa diambil oleh suami. Pun begitu sebaliknya, uang suami juga hanya milik uang suami, bukan milik istri. Tetapi suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau dikatakan ada istilah uang suami itu uang istri yaitu uang istri, sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar ya. Ya kalau misalkan uang suami itu uang istri, uang suami uang istri itu artinya uang yang menjadi nafkah untuk istri, yaitu emang uang untuk istri. Tetapi selain uang nafkah itu adalah milik suami, dan uang istri memang merupakan uang istri, tidak boleh diambil oleh suaminya. Sekian. Itu lagi rame dengan perselingkuhan ya, termasuk isu keretakan rumah tangga dari seorang siapa? Tasya Farasya. Iye, katanya sih diselingkuhin si Barbie hidup yang satu itu. Gue yakin lo semua udah pada tahu sama nih berita, karena Tasya Farasya sendiri memilih untuk bungkam, diam tanpa kata sedikit pun, dan memilih rehat dari sosmed. Kan makin bertanya-tanya nih kita netizen ya kan. Isu dari keretakan rumah tangganya sih katanya karena faktor selingkuh, dan juga isunya suaminya si Ahmad itu juga melakukan kecurangan dana di perusahaan yang mereka bangun bersama selaku chief financial dari perusahaan si Tasya itu sendiri ya kan. Jadi mereka tuh laki bini tuh kerja bareng, bisnis bareng ya kan. Yang gue pikir tuh couple goals banget, udah sama-sama cakep, pinter, sama-sama kaya ya kan, bangun bisnis bareng. Ternyata retak juga. Tapi kalau lo semua pada kepo, kenapa sih bisa diselingkuhin seorang Tasya sedangkan dia tuh cantik, Barbie hidup, udah pinter, kaya, amazing pokoknya ya. Kalau gue kagak penasaran sama itunya, gue penasaran sama bentukan pelakornya. Tahu? Ini sih kata gue sih pelakor dukunnya hebat sih ya. Hebat sih. Kalau memang bener ini isunya karena diselingkuhin ya, gua penasaran sama bentukan pelakornya itu ngilmu di mana dia bisa ngambil seorang Ahmad dari seorang Tasya Barbie hidup kita ya kan. Kalau sampai ketahuan nih pelakor sih, gue yakin nih rame banget. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semenjak muncul rumor Tasya Farasya diselingkuhin, FYP penuh dengan berita ini. Dan orang-orang mempertanyakan, wanita secantik dan sesukses itu bisa-bisanya diselingkuhin atau dikhianati. Guys, justru kesuksesan wanita inilah faktornya. Ada penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology. Mereka melakukan beberapa eksperimen untuk melihat bagaimana kesuksesan pasangan mempengaruhi perasaan seseorang, terutama perasaan tidak sadar atau implicit self-esteem. Apa yang menarik? Ketika dalam suatu hubungan, laki-lakinya lebih sukses secara finansial atau intelektual, pasangan wanitanya merasa bangga dan lebih positif dan yakin sama hubungannya. Sebaliknya, ketika wanitanya lebih sukses, laki-lakinya justru merasa nggak pede, terancam, dan bahkan lebih pesimis sama masa depan hubungannya. Mereka menunjukkan penurunan dalam implicit self-esteem, artinya merasa kurang yakin tentang diri mereka sendiri tanpa harus secara sadar mengakuinya. Ada persepsi di mana si laki-laki itu merasa kehilangan sesuatu. Dengan kata lain, kesuksesan pasangannya ditafsirkan sebagai pengukuran bahwa dirinya itu kurang berhasil. Nah, kenapa jadi pesimis juga sama hubungannya? Karena ada perasaan kalau dia terus makin sukses, dia akan meninggalkan aku. Kenapa ini berpotensi menimbulkan perselingkuhan? Well, jika pasangan laki-laki merasa terancam oleh kesuksesan pasangannya, mereka mungkin berusaha mengembalikan rasa penghargaan dirinya melalui sumber lain. Misalnya mencari validasi eksternal lewat perhatian dari orang lain, termasuk selingkuh. Ini adalah respon psikologis yang sering tidak disadari. Orang bisa bingung kenapa mereka yang memiliki pasangan sangat ideal dalam banyak hal bisa tetap merasa tidak cukup.